Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Semoga duduknya kita pada hari ini menjadi asbab diampuninya segala dosa dan salah kita, dan dimudahkannya jalan kita menuju surga. Amin. Salawat dan salam akan terus tercurahkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh pada risalahnya. Saudara yang berbahagia, sudah selayaknya kita sebagai umat muslim senantiasa berupaya untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari hal-hal yang dapat mengotori hati. Karena bila hati kita kotor, maka semua tindakan kita akan menjadi buruk. Maka dari itu saya di sini akan mengambil judul tips yang bisa dilakukan agar hati kita selalu bersih. Di antaranya yaitu menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah akan lurus iman seseorang hamba sampai lurus hatinya, dan hatinya tidak akan bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Haji riwayat Ahmad. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa begitu besar pengaruh lisan terhadap hati. Maka perhatikan, jangan sampai dari lisan kita ini keluar kata-kata ghibah, namimah yang dapat mempengaruhi kebersihan hati. Selanjutnya yaitu banyak istighfar. Dari seseorang sahabat yang bernama Al-Aghar Al-Muzani, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Saat Rasul mengatakan ada sesuatu yang mengganggu hatinya, maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Rasul, maka Nabi beristighfar. Jadi saat Nabi gelisah ada sesuatu yang mengganjal hatinya, maka ia beristighfar. Selanjutnya adalah jangan kepo. Janganlah kita menjadi orang yang selalu ingin tahu urusan orang, dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Sebaik-baiknya amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali, berusaha untuk tidak mendengar keburukan-keburukan orang lain. Apabila ada sekumpulan orang yang sedang menjelekkan orang lain, usahakan kita hindari dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Satunya yaitu berusaha tentram dan bahagia tatkala sendiri. Yang keempat, agar hati jadi bersih, berusaha tentram dan bahagia tatkala sendiri. Hadis Nabi tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, salah satunya seseorang yang bersendirian lalu dia mengingat Allah, lalu dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk senang menyendiri dan merasakan kenikmatan beribadah dalam kesendirian. Selanjutnya yaitu banyak berzikir kepada Allah. Dalam Quran surah Ar-Ra'd Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Orang yang senang mengingat Allah hatinya akan bersih. Selanjutnya adalah ikhlas dan membantu orang lain. Tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Menurut tafsir As-Sa'id Sadi, seseorang yang paling bahagia adalah orang yang mengerjakan 2 hal ini, kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat untuk orang lain. Selanjutnya adalah jangan masukkan dunia ke dalam hati. Dunia cukup di tangan, jangan sampai kita masukkan ke dalam hati. Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia yang tidak kita bawa mati. Selanjutnya adalah menerima takdir Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah atau menerima takdir Allah, maka dia akan diberi hidayah kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat 11. Kita semua hidup dalam ujian, tapi jika berprasangka baik kepada Allah, maka hati kita akan menjadi bersih.
Yang terakhir adalah